Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Mak Saufa. Alhamdulillah di kesempatan kali ini Mak Saufa mau sharing kegiatan emak memasak sesuai menu untuk di hari ini ya. Jadi alhamdulillah hari ini tuh hari ketiga, berarti insya Allah besok itu sudah waktunya emak untuk belanja lagi. Jadi di hari ini emak tuh mau bikin ayam goreng, terus tumis putren sama wortel, dan juga bikin sambal cumi. Untuk ayamnya ini tuh sudah emak marinasi ya. Jadi pas sebelum dimasukkan ke freezer itu tuh udah emak kasih bumbu marinasi. Jadi ini tuh masih beku kondisinya, jadi biarin aja nanti biar dia mencair gitu ya. Sambil dia nungguin mencair, emak juga mau sambil masak gitu ya. Nah, masakan yang pertama yang mau emak olah di sini adalah sambal cumi. Yuk, siapa di sini yang suka sambal cumi? Kalau emak sih memang favorit banget ya sama yang namanya sambal cumi. Alhamdulillahnya tuh Pak suami, kakak Saufa, kakak Tantri itu juga suka banget ya. Tapi dengan syarat yaitu tadi nggak terlalu pedas ya. Memang emak itu termasuknya orang-orang yang makannya itu cari aman gitu ya, nggak berani yang pedes banget banget tuh nggak berani. Dan apa ya, kalau seumpama kepedesan sedikit tuh langsung ke belakang terus. Jadi emak tuh kalau bikin sambal ya kayak gini, pakainya cabai merah aja, dikasih tomat, itu juga nanti masaknya dikasih gula gitu ya biar rasanya itu manis. Selanjutnya setelah tadi nyiapin bumbunya, ada bawang merah, bawang putih, sama cabai merah. Terus nanti emak kasih daun jeruk. Lanjut emak ini mau nyuci untuk cuminya. Nah, jadi cuminya ini tuh biasanya kan emak rendam. Nah, hari ini tuh emak pengen nggak rendem ya, coba enggak emak rendem. Terus cuminya juga mau emak goreng dulu ya, sesuai sama bunda-bunda yang suka kadang ngasih masukan gitu ya, mak coba mak cuminya digoreng dulu gitu ya. Jadi di sini hari ini tuh mak mau cobain kalau cuminya ini digoreng dulu gimana sih rasanya gitu ya. Oke, alhamdulillah untuk cumi sama perbumbuannya udah siap. Jadi ini bumbunya mau emak blender dulu ya. Di blender dihaluskan sampai sesuai sama yang diinginkan ya. Ada yang suka agak-agak kasar, ada yang suka halus banget. Pokoknya disesuaikan aja. Dan setelah itu ini cuminya pertama-tama mau emak goreng dulu gitu ya. Tapi emak tuh kaget banget karena ini tuh pertama kalinya emak goreng cumi. Dan ternyata meletus-letus gitu ya, meletuk-letuk gitu. Dan kayaknya besok-besok lagi tuh harus dikasih tepung dulu ya, biar minyaknya nggak kemana-mana. Setelah si cuminya tadi digoreng, lanjut untuk bumbunya yang tadi sudah dihaluskan, yaitu tinggal ditumis aja. Kalau numis ini ya, numis bumbunya ini sampai lama aja ya bunda ya, jadi supaya rasanya itu benar-benar tanak, benar-benar enak gitu. Diaduk-aduk sambil nungguin itu airnya menyusut dan warnanya itu jadi cantik gitu ya. Nggak lupa juga di sini emak mau masukin untuk daun jeruknya. Nah, ngomong-ngomong di sini emak mau sambil masak sambil cerita-cerita aja ya. Semoga apa yang udah emak videoin selama ini, terus apa yang udah emak sharingin ke bunda-bunda semua, itu tuh bisa bermanfaat untuk bunda-bunda semua ya. Jadi Mak Saufa ini adalah emak-emak biasa yang tinggal di Cikarang. Terus emak juga alhamdulillah suami kerja biasa hanya sebagai supir, dan gajinya pun UMR, itu juga masih ikut yayasan gitu ya. Tapi apapun itu tetaplah bersyukur ya, alhamdulillah wa syukurillah. Karena dengan begitu itu setiap manusia akan mengalami ujian, dan apapun ujiannya kalau kita hadapi dengan syukur, dengan tetap mensyukuri nikmat Allah yang sudah Allah berikan kepada kita, tentunya segala ujian itu akan berasa ringan gitu ya. Jadi sama aja sama kayak budak-budak yang lainnya gitu. Jadi setiap rumah tangga itu pasti ada ujiannya ya bunda ya, apapun itu tuh pasti ada ujiannya. Jadi kalau kita menjalaninya itu dengan merasa terbebani, merasa paling susah, ya pastinya kita berat dan susah gitu ya. Tapi kalau kita ngejalaninnya itu kayak ya bismillah aja, menerima takdir dan pokoknya berusaha terus. Nah, Mak Saufa ini gitu ya, kalau dibilang
penghasilannya kurang atau bagaimana ya, sebenarnya sih kita kan harus bersyukur ya Bunda ya. Dan itulah kenapa Mak Saufa itu lebih suka untuk berhemat, terus mengelola keuangan kayak gitu. Apapun kondisi keuangan kita, mau kondisinya uangnya banyak atau uangnya sedikit, atau uangnya berlebih atau uangnya pas-pasan, ya hidup kita itu ya harusnya itu aja gitu ya. Jangan apa ya, maksudnya itu jangan kayak nurutin hawa nafsu terus gitu ya. Karena kalau nurutin hawa nafsu teh nggak akan ada habisnya gitu, karena nafsu manusia itu tidak terbatas. Oke lah, kita sesekali kayak menikmati hidup, tapi jangan sampai berfoya-foya dan jangan sampai namanya keuangan itu sampai habis banget gitu ya Bunda ya. Nah di sini Mak tuh sering-sering kayak gini tuh kayak karena banyak banget yang mengira kalau Mak Saufa ini pasti tabungannya banyak, atau Mak Saufa ini pastinya begini pastinya begitu ya. Sebenarnya sih alhamdulillah ya, amin, udah didoakan kayak gitu. Jadi kalau Mak Saufa ya nggak mau mengeluh, tapi ya nggak mau kayak apa ya, kelihatan gimana banget gitu. Karena memang Mak Saufa ini hanya ya mak-mak biasa tinggal di perumahan subsidi, terus Mak juga berhemat. Nah karena itulah emak juga terus berusaha kayak nyari penghasilan tambahan. Terus apa ya, pokoknya apa yang bisa emak lakuin sambil momong anak, yaitu insya Allah akan emak lakukan terus gitu ya. Jadi emak sharing kayak gini tuh biar bunda-bunda semua, apapun yang bunda alami di sana, bunda-bunda jangan menyerah, terus jangan merasa bunda hidupnya menderita atau gimana. Enggak ya, enggak. Jadi emak tuh yakin setiap orang itu memiliki ujiannya masing-masing gitu. Terus selanjutnya jangan menyerah, jangan putus asa. Pokoknya kita selalu hidup dalam koridornya Allah ya, mencari ridho Allah terus apapun itu. Jadi kalau kita bisa usaha ya usaha, bantu suami. Kalau nggak bisa ya udah kita berhemat. Intinya jangan sampai pengeluaran melebihi pemasukan. Nah setelah itu belajar sedikit demi sedikit menabung untuk masa depan. Ya mak juga kayak gitu ya. Jadi kalau kondisi mak pas-pasan pun ya nabung, kondisinya berlebihan pun nabung kayak gitu. Meskipun sedikit, meskipun banyak. Nah karena Mak Saufa itu sayang sama bunda-bunda semua ya, dan nggak mau bunda-bunda semua itu kayak mengalami namanya kesulitan ekonomi ya. Jadi nggak ada istilah kesulitan ekonomi selama apa, manusia hidup tuh pasti punya rezeki selama dia mau mencarinya ya. Jadi terus semangat untuk mencari rezeki, setelah itu mengelola. Jangan lupa nabung juga, jangan lupa menyisihkan untuk masa depan, untuk anak-anak kita nanti. Terus untuk cita-cita kita juga gitu. Pengen kan istilahnya, namanya kita hidup ya, punya kendaraan, punya apa, punya ini, meskipun itu nggak wajib, tapi pastinya kita pengen kan. Nah kita bisa dengan cara menabung sedikit demi sedikit gitu ya. Memang kalau bisa sih ya dengan investasi, mungkin itu lebih cepat dan lain sebagainya. Tapi Mak Saufa sendiri tuh justru belum pernah ya namanya kayak gitu. Paling nabung-nabung emas gitu aja. Kalau seumpama kayak investasi terus saham kayak gitu, Mak belum pernah, jadi nggak tahu ilmunya ya. Jadi ya alhamdulillah wa syukurillah, dengan cukup berhemat itu alhamdulillah sih berhemat, terus menabung sedikit demi sedikit. Terus kita juga mau ini ya namanya sadar akan kemampuan. Jadi jangan sampai pokoknya pengeluaran kita itu melampaui pemasukan. Jadi ya itu aja sih intinya ya Mak Saufa. Alhamdulillah tinggal di Cikarang, merantau di sini tuh udah mungkin kurang lebih sih 18 tahunan gitu. Alhamdulillah bisa bertahan. Nah intinya sih seperti itu aja. Jadi Mak Saufa pengen menyemangati bunda-bunda semua, apapun yang terjadi sama hidup bunda-bunda semua, tetap semangat. Tetap semangat mengelola keuangan, tetap semangat nabung, terus tetap semangat mencari cuan, mencari rezeki. Jangan lupa juga untuk selalu kayak menyerahkan semua yang terjadi sama hidup kita itu kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Intinya seperti itulah ya. Jadi Mak sharing-sharing kayak gini tuh biar bunda-bunda semua tuh makin semangat gitu loh, ya enggak sih? Jadi kita itu meskipun kita wanita, kita juga bisa kok namanya apa sih ya, jadi HRD, jadi manajer, meskipun cuma di rumah kita. Ya kita dengan mengelola keuangan kita sendiri, terus kita memanage, terus
uang keluar dan uang masuk kita kelola, kita masak. Pokoknya kita apa ya, rumahku istanaku. Jadi istana kita itu kita buat bagaimana sebaik mungkin. Terus rumah tangga kita itu bagaimana keuangannya biar membaik dan lain sebagainya, seperti itu ya. Semangat terus bunda-bunda semua. Mohon maaf kalau ngomong yang ngelantur ke sana dan kemari. Semoga bisa bermanfaat ya untuk sharing hari ini. Terima Barakallahu fikum. Semoga bunda-bunda semua senantiasa dilancarkan rezekinya dan juga dimudahkan segala urusannya. Terima kasih bunda-bunda semua. Mohon maaf apabila Mak Saufa ada salah-salah kata. Tunggu vlog Mak berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.